Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan akan kita terima, kita baca dari Hakim-Hakim. Bahasa Jawa ini Para Hakim. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 27. Ya, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai dengan 27. Ya, mari saya mohon Bapak Ibu membaca 2 ayat atau 1 ayat bergiliran nggih. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 27. Monggo dari Bu Har bisa. Hakim-Hakim ayat 8 ayat 22 sampai 27. Ya, monggo. Inilah sabda Tuhan. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. 24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, ya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. 25, monggo. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati, dan setelah dilemparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain yang muda dan yang kain ungu muda dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. 27 terakhir, moga. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ya, ayat 27 saya ulangi ya. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ya, demikian sabda Tuhan telah kita terima. Sabda ini menuntun kita dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, agak siang ya. Salam. Baik kabarnya? Baik. Walaupun sudah musim hujan tapi tetap masih panas ya cuacanya. Karena memang bumi semakin panas, pohon-pohon semakin jarang, penggunaan kendaraan bermotor semakin banyak, itu yang menyebabkan semakin panas. Nah, lewat firman Tuhan dari Hakim-Hakim 8 khususnya ayat 27 itu ada kata-kata firman di bagian B. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Jadi renungan saya akan saya beri judul terperangkap jerat. Jerat niku tahu ya jenengan. Dalam bahasa Jawanya apa jerat? Kolo jiret gitu ya. Nah, jerat itu apa toh? Yang dinamakan jerat itu apa?
perangkap. Ya, suatu perangkap supaya apa? Mangsanya tujuannya terperangkap. Ya, entah dibunuh atau hanya dipakai untuk nanti ditangkap ya. Tapi jerat itu memang fungsinya untuk menjerat. Nah, karena fungsinya menjerat, kira-kira jerat itu dibuat menarik atau tidak menarik, Bapak Ibu? Ya, mestinya menarik ya, namanya jerat. Ya kan? Contoh misalnya, kalau jenengan masuk ke mall, itu merasa terjerat nggak sebetulnya? Kenapa? Masuk mall, kita kan masuk, itu pasti kalau kita sadar merasa terjerat enggak? Oh iya, kenapa? Menarik, tempatnya bagus, bersih gitu, adem ya, pemandangannya enak-enak. Yang datang pun kan tentu bukan orang-orang lusuh, orang-orang cantik, ganteng, bersih. Belum lagi nanti nggak perlu kesel-kesel kan, kalau naik ya naik lift, turun tangga turun lift itu kan. Nanti kalau lapar bisa jajan, entah es krim, entah apa, kan menarik. Tapi kalau orang nggak tahu sebetulnya itu apa? Jerat. Jeratnya apa? Orang supaya apa? Betah berlama-lama di mall. Apa tujuannya? Biar menghabiskan banyak uang berbelanja, ya kan? Apa ada mall yang dibuat orang itu kemudian langsung masuk langsung enek gitu ya? Kan nggak ada. Pasti dibuat wangi, orang nyaman ya. Seperti misalnya ada suatu toko kain di Salatiga toh, begitu masuk langsung ces adem. Bau parfumnya enak sekali, nyaman, tenang. Orang berlama-lama bisa pilih baju gitu ya. Nah, pasti begitu. Supaya apa? Terjerat. Itu kan memang teknik orang marketing atau penjualan seperti itu ya, supaya orang tertarik, berlama-lama aja nih kata lainnya terjerat seperti itu. Maka hati-hati kalau ke mall, jangan sering-sering maksudnya. Nanti kantongnya bisa semakin tipis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jerat itu kan memakai apa Bapak Ibu supaya mangsanya mau terjerat? Pasti pakai umpan. Nah, umpan kalau seorang itu misalnya mancing, itu dibuat samar-samar atau cetok jeratnya. Mari dibayang-bayangkan. Kenapa dibuat samar-samar? Biar yang terjerat itu dia tidak sadar bahwa jerat itu sebetulnya adalah untuk menangkap dia. Contoh misalnya mata pancing ya atau kail. Itu kan dia dilapisi oleh makanan. Supaya apa? Itu terlihat memang makanan betulan. Memang hanya makanan saja. Kalau cacing kan belum kercacing. Bahkan dibuat sambil cacingnya bergerak-gerak kan. Harapannya apa? Waktu ikan lihat ada cacing bergerak, itu dipikirnya itu cacing beneran sedang bergerak-gerak. Maka yang punya pancing mikir, biar bergerak-gerak maka biar mulutnya menganga dan langsung dicaplok. Nggak taunya dirancang di dalam isi cacing itu ada mata kail yang tajam. Harapannya yang mancing begitu dicaplok dan ditarik, maka cacing ditelan, kemudian pancingnya ikut tertelan dan menancap di mulut dan ditariklah pancing itu menjadi kena. Betapa senang yang mancing, karena sensasinya kan begitu, katanya sensasinya begitu ditarik mak jedul, wah seneng kan, yang tukang pancing ditarik kan ada kepuasan. Tapi terjadi enggak? Mangsa ini menjadi lihai, sakit badan, sehingga terhindar dari jerat. Bisa enggak? Iya bisa. Ini dunia mancing lagi. Bagi ikan yang sudah pinter, begitu ada cacing bergerak-gerak langsung dicaplok? Enggak. Diapakan? Krikiti dulu. Pelan-pelan kena krikiti, pelan-pelan kena krikiti. Nah, yang punya pancing seneng. Dia ngerti ikannya bergerak-gerak itu, wah pasti sebentar lagi dia akan kena ikan, seneng. Padahal ikannya apa? Ngerikiti, menghindari mata kail yang tajam kan. Si tukang pancing senang, langsung ditarik sekuat tenaga. Nggak taunya cuma kail-kail doang, karena bersemangat dia langsung
terjengkang cemplung kan. Nah ini, jadi jerat itu pasti dirancang agar mangsanya terjerat. Nah mari kita belajar pengalaman orang Israel umat Tuhan zaman hakim-hakim ya. Nah ini konteksnya saya ceritakan konteksnya. Siapa hakim-hakim? Jadi setelah Musa itu mati, kan Musa menuntun umat Tuhan dari Mesir ke Kanaan. Tapi waktu masuk Kanaan nggak boleh karena Musa berdosa. Dia dulu bertengkar dengan umat Tuhan. Waktu rebutan waktu Musa marah karena orang Israel minta air, lalu batu dipukul dengan tongkatnya kan, dan keluar air. Tapi Musa waktu membuat mujizat dengan marah. Maka Tuhan waktu di tepi Yeriko nggak boleh masuk kamu. Nah Musa mati di situ di gunung Nebo ya. Nah yang melanjutkan kepemimpinan ini adalah Yosua masuk ke Kanaan. Setelah Yosua mati itu yang menggantikan namanya hakim-hakim. Nah hakim-hakim bukan nabi, bukan panglima kayak Yosua, tapi lebih rendah lagi. Nah hakim-hakim itu fungsinya ya sebagai pemimpin masyarakat, kepala suku mungkin ya, bahkan kepala perang. Tapi termasuk juga menjaga, mengatur peribadatan. Jadi ya tukang urusan agama, urusan masyarakat, urusan perang, urusan ibadah itu jadi satu. Namanya hakim-hakim. Nah hakim-hakim terkenal zaman setelah Yosua itu ada satu orang bernama Simson. Pernah dengar? Nah itu Simson itu hakim-hakim yang sangat hebat, sangat kuat, sangat sakti. Ya toh, tapi kesaktiannya di mana letaknya? Di rambutnya. Begitu Simson itu digoda Delilah, dia memberitahukan rahasianya, maka rambutnya dicukur habis, hilanglah kemudian kekuatannya. Hakim berikut namanya ini Gideon yang kita baca hari ini. Jadi Gideon itu sebetulnya waktu itu ya bangsa atau umat Tuhan zaman ini itu sedang dijajah Midian. Nah Gideon diangkat jadi pahlawan perang. Ayo bersama, kamu harus memimpin bangsa kami untuk membebaskan dari penjajahan Midian. Betul, Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada Gideon. Nah karena waktu itu orang menang perang itu ya semua tentara yang dikalahkan itu diambil barang-barangnya, dapat jarahan. Tadi apa yang dijarah? Termasuk anting-anting emas yang dipakai semua tentara. Jadi ini orang-orang Ismail. Jadi orang Ismail waktu itu laki-laki itu pakai anting-anting emas. Jadi saat ini ada orang laki-laki pakai anting-anting itu tidak gumun ya. Pernah lihat laki-laki pakai anting-anting? Yang sekarang itu yang pakai anting-anting tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Nah waktu itu sudah umum dikumpulkan jaran itu sampai seberat berapa tadi? 1.700 sikal emas. Itu belum termasuk bulan-bulanan, jadi seperti bulan-bulan gitu. Tentara itu ada pakai hiasan seperti bulan itu ya, itu dari emas. Termasuk kain-kain ungu yang dipakai raja-raja Midian. Termasuk onta-onta yang dipakaikan rantai dari emas. Jadi bayangkan, nek jenenge onta dikalungi emas kan emasnya cilik apa gede? Pasti besar kan? Jadi itu kalau ditimbang 1.700 sikal ditambah itu mungkin ya banyak. Nah satu sikal itu saya cari di kamus Alkitab, nanti bisa cari. Itu beratnya 11,4 gram. Ya katakanlah 12 gram ya. Jadi nek 1.700 kali 12 gram itu kira-kira 20.400 gram. Berarti 20 kilo. Belum ditambah tadi ya rantai unta yang bulan-bulanan. Bisa dibayangkan orang pakai perhiasan 20 kilo itu kanggo apa? Kalau semua bapak ibu jenengan yang pernah pakai perhiasan emas maksimal berat berapa? Sekilo? Enggak pernah ya. Paling berapa Bu? 6 gram. 10 gram ya. 10 gram. Tidak sampai kiloan ya. Itu sampai 20 kilo lebih. Nah oleh Gideon itu dibuat efod. Nah efod itu ini, efod itu adalah pakaian imam.
Jadi imam itu ya kalau sekarang ya pendeta atau majelis atau tokoh agama lah. Nah itu ada pernik-pernik dua, namanya Urim dan Tumim. Jadi itu media dari orang-orang Israel umat Yahudi waktu itu untuk mencari kehendak Allah lewat baju efod. Nah tentu mereka melalui doa. Itu dibuatkan dari kain-kain ungu termasuk emas-emas tadi yang sangat bagus. Dan itu diletakkan di pusat kotanya bernama Ofra. Tapi apa yang terjadi yang dilakukan oleh umat Tuhan, umat Israel waktu itu? Efod itu tidak dipakai untuk mencari kehendak Tuhan, tapi napa wau? Justru malah disembah seperti berhala. Dan itulah yang menjadi jerat bagi Gideon dan keluarganya, sehingga apa? Tuhan tidak berkenan pada kepemimpinan Gideon. Jadi pelajarannya apa lewat orang Israel? Orang Israel umat Tuhan itu sudah diberikan kemenangan, gitu, kesuksesan lewat Gideon, bahkan harta benda lewat jalan-jalan tadi. Tapi malah tidak digunakan untuk mensyukuri mencari kehendak Tuhan, tapi malah berbuat serong, menduakan hati Tuhan dan kemudian menyembah berhala. Nah itulah Bapak Ibu, umat Tuhan pernah terjerat dalam kehidupan yang seperti itu. Jadi jerat oleh orang Israel itu bukan ketika mereka susah, tapi justru mereka ketika diberikan keberhasilan lewat kepemimpinan Gideon. Sayang ya, eman ya. Nah itulah Bapak Ibu firman Tuhan yang kita terima hari ini. Biarlah ini menginspirasi kita ya, bahwa hidup di dunia ini sekarang memang tidak semakin mudah. Kita mudah-mudahan menjadi orang yang bijak, tidak mudah tergiur, terpesona, tapi menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.